Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal kiram, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam tak lupa kita junjungan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad karya Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Habibullah Ta'ala, di mana dalam kitab ini kita membahas tentang arkanul iman, yaitu rukun-rukun iman. Dan kita sudah masuk di pembahasan tentang ruknul iman yang kelima. Rukun iman yang kelima yaitu al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Beliau dalam kitab ini menjelaskan mengimani hari akhir itu meliputi mengimani tanda-tanda hari kiamat. Dan tanda hari kiamat itu juga dibagi menjadi 3, yang telah berlalu dan sudah selesai, kemudian yang telah berlalu muncul dan masih ada hingga sekarang dan bahkan semakin banyak, dan yang ketiga adalah yang belum muncul, yaitu tanda-tanda besarnya hari kiamat. Dan kita sekarang di poin yang ketiga, yaitu tanda-tanda besarnya hari kiamat. Di antaranya adalah yang telah kita bahas, yaitu munculnya Al-Mahdi, yaitu seorang pemimpin kaum muslimin di dunia, dan wajib kita untuk berbaiat kepadanya ketika dia sudah dibaiat kelak. Dan wajib kita untuk taat dan mendengar daripada Imam Mahdi tersebut. Dan Imam Mahdi ini bukan pemimpin suatu kelompok, pemimpin suatu negara, pemimpin suku ataupun ras, tidak. Tapi Imam Mahdi ini adalah pemimpin kaum muslimin di dunia. Nah, itu telah kita bahas. Kemudian ikhwani rahimakumullah, di tanda besarnya yang kedua adalah keluarnya Dajjal. Dajjal ini merupakan salah satu fitnah akhir zaman. Dia manusia, anak cucu Adam, ya. Dia pemicu berbagai macam fitnah. Jadi dia itu bukan syaitan dan juga bukan jin, ya. Dia manusia seperti kita. Dia pembohong, penebar kesesatan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari fitnahnya. Nah, para nabi, semua para nabi mengingatkan tentang Dajjal ini kepada para umatnya. Bahkan setiap nabi telah mengingatkan kepada para umatnya, juga menjelaskan tentang sifat-sifatnya. Di antaranya yang paling banyak adalah peringatan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Dajjal ini muncul di akhir zaman, dan umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat akhir zaman. Artinya adalah kita ini sebagai umat Nabi itu paling dekat dengan kemunculan Dajjal. Bukan berarti munculnya Dajjal dekat kemudian setahun, 2 tahun, 3 tahun lagi. Tapi seiring dengan kita ini sebagai umat yang terakhir, ya, otomatis berarti kitalah umat yang paling dekat dengan keluarnya Dajjal. Nah, beliau juga menjelaskan sifat-sifatnya kepada umat beliau, kepada kita semua secara jelas, sehingga Dajjal ini harusnya sudah tidak asing lagi bagi kita, ya. Seperti contohnya adalah, ya, bahwa Dajjal ini dia memiliki mata yang berfungsi hanya satu saja. Matanya 2, bukan kemudian matanya satu di atas jidatnya, tidak. Dajjal itu matanya 2, tapi yang satu tidak bisa melihat, ya, seperti mata yang rusak, kayak buah anggur yang sudah retak. Nah itu. Jadi yang bisa melihat hanya
hanya mata sebelah satunya saja. Itu diantara ciri fisiknya. Dan termaktub di jidatnya ada kalimat ataupun huruf kaf, fa, sama ra. Orang mukmin akan mampu untuk membacanya bahwa dia adalah kafir. Nah, dari mana dia Dajjal itu keluar? Ya, disebutkan oleh Imam Muslim, Dajjal itu keluar akan muncul dari wilayah Khurasan. Ya. Dalam sebuah hadis yang marfu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Yatba'ud Dajjal min Yahudi Asbahan 70,000 alaihim at-tayalisah." Dajjal itu akan diikuti orang-orang Yahudi Asbahan. Ya. Yahudi Asbahan itu letaknya itu di wilayah Iran. Makanya nanti termasuk di antara pengikut Dajjal itu adalah orang-orang Syiah. Itu sebanyak 70.000 orang. Dia memakai pakaian tayilasan ataupun tayalasan. Ya. Ini diantara ciri daripada kemunculan Dajjal. Tayyib, kenapa? Dajjal itu juga disebut sebagai Al-Masih. Sebagaimana doa kita yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihi ad-dajjal. Al-Masih itu ada dua. Al-Masih Isa alaihi salatu wassalam dan Al-Masih ad-Dajjal. Nah, makna Al-Masih diambil dari kata masaha. Masaha itu maknanya menghapus. Ya. Makanya disebut Al-Masih karena matanya mamsuhah, terhapus cacat ataupun buta. Ada yang mengatakan ya karena dia yamsahul ardo, jadi jalannya itu cepat. Dajjal itu kalau jalan itu seperti hujan yang diterpa angin yang kencang. Ya. Nah, makanya dia tidak hidup ya, ataupun tidak ada satupun daerah ataupun wilayah yang tidak dihinggapi ataupun didatangi Dajjal kecuali wilayah Mekah dan Madinah. Makanya dusta itu kalau ada yang ngomong suruh bikin rumah di daerah pegunungan. Dajjal nggak mungkin masuk di wilayah pegunungan, enggak. Dajjal akan masuk ke seluruh wilayah, baik di pegunungan, baik di pantai, baik di perkotaan, baik di pedesaan. Yang tidak bisa dimasukin Dajjal adalah kota Mekah dan Madinah, karena kedua kota tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tentaranya para malaikat. Nah, ikhwani rahimakumullah, Dajjal ini akan muncul di zamannya Imam Mahdi. Nanti akan kita kisahkan di mana nanti Imam Mahdi bersama dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang memimpin ya, peperangan melawan Dajjal dan sekutu-sekutunya. Itu nanti yang membunuh adalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata, kemudian Dajjal akan muncul di akhir zaman. Dia nampak dalam bentuk seorang raja yang kejam, kemudian mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai Tuhan. Maka dia diikuti oleh manusia-manusia yang bodoh, orang-orang awam, dan orang-orang yang rendah yang tidak punya ilmu. Jelas ya, karena dia muncul di akhir zaman dan ilmu sudah terangkat dengan biqabdil ulama, para ulama telah diwafatkan. Tetapi siapa saja yang Allah bimbing di antara hamba-hambanya yang saleh dan bertakwa akan menentang dan menolak Dajjal. Penentangannya ada. Makanya nanti yang menentang itu di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Baik. Dajjal bergerak lalu dia menguasai kota demi kota, benteng demi benteng, wilayah demi wilayah, dan kampung demi kampung. Tidak ada satupun negeri kecuali Dajjal menginjakkan kakinya padanya, kecuali Mekah dan Madinah. Jelas ya. Mau di kampung, mau di hutan, mau di gunung, mau di bukit, mau di pantai, mau di perkotaan,
semua akan didatangi Dajjal dan dia akan menjadi fitnah manusia. Ya. Maka terkadang kalau mau jualan rumah itu ya jangan mengatasnamakan agama ya. Jualan kaplingan mengatasnamakan agama. Mau jadi bisnismen saja, tapi jangan membawa-bawa agama dan menakut-nakuti umat. Jangan sampai seperti itu. Nah, masa hidupnya dia itu hidup hanya 40 hari di bumi. Ya, hanya 40 hari. Nah, keadaannya nanti kita yang akan merasakan karena fitnahnya itu 10 hari seperti 1 tahun seharinya. 10 hari pertama, jadi lama sekali 1 harinya. Kita mengalami pergerakan waktu itu 1 hari itu kayak setahun. Enggak sore-sore ya. Gitu. Ya padahal waktunya sama, tapi karena fitnahnya itu. Kita contohkanlah, kalau kita sudah enggak senang di sebuah tempat ya, 1 jam itu rasanya kayak 1 hari. Itu. Atau sedang mendambakan akad nikah, sedang menunggu kan, 5 menit itu rasanya kayak 1 jam. Lama penghulunya nggak datang-datang. Gitu. Ini sama dirasakan. Jadi 10 hari pertama itu 1 harinya itu bagikan 1 tahun. Bukan berarti 1 tahun ya waktunya, tidak. Tapi kita merasakan perputaran 1 hari itu seperti 1 tahun. Nah kemudian 10 hari yang kedua perputaran 1 harinya itu seperti 1 bulan. Jadi kita hidup 10 hari itu seperti 10 bulan. Kemudian 10 hari yang ketiganya itu seperti 1 hari biasa. 1 minggu. Artinya sehari itu kita rasakan seperti seminggu. Nah perputaran hari berikutnya ya seperti hari-hari biasa. Itu sudah mulai agak turun. Ya. Karena yang diinjak Dajjal pada saat itu adalah kota Makkah dan Madinah. Tapi terus ingin masuk, dia tidak bisa masuk. Itu ya. Nah, Allah menciptakan hal luar biasa melalui tangannya. Jadi dia itu punya kemampuan yang luar biasa. Ya, sekali lagi ini fitnah terbesar. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Dia menyesatkan siapa saja yang dia kehendaki dari hamba-hamba Allah dan meneguhkan kaum yang beriman. Iman mereka bertambah di samping iman mereka yang sudah ada. Begitu pula petunjuk di atas petunjuk mereka yang sudah ada. Nanti turunnya Nabi Isa alaihissalam ya, pembawa petunjuk adalah pada hari-hari munculnya Dajjal. Dajjal Al-Masih pembawa kesesatan. Lalu kemudian orang-orang beriman berkumpul ya, kepada beliau Nabi Isa bersama Imam Mahdi. Hamba-hamba Allah yang bertakwa itu nanti yang mengelilinginya. Maka Nabi Isa nanti membawa mereka menuju Dajjal yang pos mereka itu berada di Baitul Maqdis. Kenapa? Karena kalian nanti kelak Yahudi itu akan menguasai Baitul Maqdis. Baitul Maqdis akan dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Makanya enggak sekarang. Orang Yahudi itu sombong. Ya. Jadi bangsa Yahudi itu dulu itu bangsa yang terhina. Dimanapun tempatnya dia dibantai. Hanya di Iran saja dia dikasih tempat. Yahudi di Iran dikasih tempat. Makanya sampai sekarang ada sebuah wilayah desa itu khusus orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Nah, di Jerman, dia di manapun di Amerika, di negara Eropa, negara Amerika itu Yahudi itu nggak punya tempat dulu. Di Jerman kan dibunuhin dulu, ya, sama geng Nazi, dibunuhin. Dibawalah, ditariklah oleh penduduk Filistin yang jumlahnya sedikit dulu, dikasih makan, dikasih minum, dibesarkan, ternyata menjajah. Ini sudah sunatullah, ya, sudah sunatullah. Karena Nabi sendiri alaihissalatu wassalam menyebutkan bahwa termasuk dari tanda hari kiamat itu apa? Fathu Baitul Maqdis, yaitu Baitul Maqdis itu akan direbut kembali oleh umat Islam. Sudah terjadi belum? Sudah. Pertama di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baitul Maqdis sudah dikuasai oleh kaum muslimin.
kemudian direbut lagi oleh perang salib yang pertama, ya. Kemudian diambil lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi ini lengah, ya. Lengahnya apa? Lengahnya masih diperbolehkan mereka orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi untuk beribadah di tempat tersebut. Paling tidaklah memberikan ruang untuk beribadah mereka, karena memang pusat perpecahan itu ada di Baitul Maqdis, Palestina. Karena ini ada 3 sumber sejarah bagi 3 agama yang besar: Islam, Kristen, Nasrani, dan Yahudi. Sumbernya ada di Baitul Maqdis semuanya. Karena Baitul Maqdis itu peninggalan para nabi dan rasul. Dan Filistin itu dulu wilayah Syam. Ya. Jadi para nabi dan rasul itu diutus ya banyak di wilayah tersebut. Makanya dulu ada kisah kan, Amr bin Luhai Al-Khuzai bawa patung dari Syam. Ya dia yakin saja. Kenapa? Karena negeri Syam itu adalah negerinya para nabi dan rasul. Ternyata dia salah. Ketemunya dengan penyembah berhala. Artinya negeri para rasul pun, ya, kalau penduduknya masing-masing salah dalam beribadah, ya tetap salah juga. Siapapun, ya. Kita juga nggak usah mengkultuskan dan mentakdiskan siapapun. Maksudnya mensucikan siapapun. Ustadz Fulan suci, dia masuk surga tanpa hisab, kita bondel aja di belakangnya, nggak ada. Hatta dzurriyyah Nabi, kalau omongannya buruk, perkataannya jelek, sikapnya buruk dan jelek, ya sama saja. Mau dzurriyyah kayak mau siapa saja, nafsi nanti kita ini akan bertanggungjawabkan perbuatan kita masing-masing. Hanya orang yang bertakwa, yang mereka yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya nanti pos base campnya mereka, Dajjal dan teman-temannya itu, ya ada di Baitul Maqdis, tepatnya di Babul Lut, gerbang Lut. Disitulah Nabi Isa alaihissalatu wassalam membunuh Dajjal. Dajjal itu kalau melihat Nabi Isa langsung lumer. Ada yang mengatakan seperti lilin, ada yang mengatakan lumer seperti garam yang dimasukkan ke dalam air. Jadi takutnya luar biasa ini Dajjal. Makanya Dajjal gak pernah berhadapan-hadapan dengan Nabi Isa. Dia selalu lari dan dikejar terus oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Gak usah dibayangin ya kayak film-film sekarang Zero begitu, jangan ya. Tapi yang jelas ini pertempuran yang luar biasa. Bahkan nanti kaum muslimin akan berperang kepada mereka, orang-orang Yahudi. Sampai batu pun ketika menjadi tempat persembunyiannya Yahudi mengatakan, ya mukmin, hada Yahud, uqtulhu. Batu pun mengatakan, hai orang mukmin, ini loh yang sembunyi di belakangku, orang Yahudi, bunuh dia, dibunuh. Cuma satu pohon, yaitu pohon Ghor. Nah, jadi itu. Nah, inilah banyak hal seperti ini ditunjukkan dalam hadis-hadis yang sahih dengan versi yang banyak. Artinya adalah dia secara makna sama, tapi secara lafdan, lafad hadis-hadisnya berbeda, tapi secara makna sama. Dan demikianlah ucapan Ibnu Katsir yang meringkas tentang kisah Dajjal menurut apa yang ditetapkan di dalam dalil-dalil yang sahih. Ini adalah ringkasan bagus dan berulang. Kemudian ikhwan rahimakumullah, yang ditunjukkan oleh dalil-dalil tentang perkara Dajjal dan fitnahnya adalah bahwa barang siapa mengikuti Dajjal, maka Dajjal menyuruh langit dan langit menurunkan hujan kepada mereka. Memang pada saat itu Dajjal menguasai apapun. Ya. Maka ketika dia datang di sebuah wilayah, ditawarkan untuk beriman kepadanya. Kalau nggak mau, maka wilayah tersebut gersang segersang-gersangnya. Ya. Nah, kalau mau nanti diturunkan hujan. Nah, sekarang nih, ya, sudah nampak manusia-manusia yang mereka berani menjual akidahnya untuk kehidupan dunianya. Artinya, ya, sebenarnya ini bagian daripada fitnah yang nanti akan muncul, fitnah yang paling besar. Kita dihadapkan antara dunia kita dengan akidah kita. Nanti kita akan lebih condong kepada dunia kita daripada akidah kita. Pasti kecondongan kita akan ke situ. Inilah yang terjadi nanti, ya, menjadikan iman dan akidah kita luntur.
Belum turun Dajjal, tapi karena kemewahan dan kecintaan kita terhadap dunia yang menjadikan iman kita menjadi luntur. Apalagi nanti turun Dajjal yang fitnahnya lebih berat lagi daripada fitnah kita sekarang. Fitnah kita sekarang itu hanya kesulitan untuk makan. Kalau fitnahnya Dajjal nanti tidak hanya kesulitan makan, bahkan kehidupan kita pun akan terasa sulit. Nah, kemudian dia akan menumbuhkan tumbuhan tanamannya, maka mereka memakannya dan ternak-ternak mereka, hewan mereka pulang dalam keadaan gemuk dengan susu melimpah. Tapi berbeda sebaliknya, barang siapa yang tidak mengikuti Dajjal dan menolak ajakannya, mereka ditimpa kekeringan, tandus, paceklik, harta, ternak, buah-buahan mereka menyusut drastis. Itu ya, yang ngeri seperti itu. Nah, manusia nanti akan disuruh memilih mau beriman kepadanya, nanti akan disuburkan kehidupannya, atau mau kufur kepada Dajjal tapi dia mati dalam keadaan sengsara di dunia. Tip, Dajjal diikuti oleh kekayaan-kekayaan bumi seperti lebah mengikuti ratunya. Dajjal membunuh anak muda kemudian menghidupkannya. Semua itu adalah ujian dari Allah kepada hamba-hambanya di akhir zaman. Ya. Dengannya banyak orang-orang tersesat, banyak sekali. Sekalipun begitu, Dajjal ini rendah dan kurang di mata Allah. Kekurangan, kefajiran, kezalimannya kentara kelihatan, walaupun dia memiliki hal-hal luar biasa. Sama. Tadi sudah kita sebutkan, ikhwani, tertulis kafir di antara kedua matanya. Apa yang terjadi, intinya yang terjadi dari Dajjal itu ini merupakan ujian untuk manusia. Makanya jangan sampai kita ini terlepas dari pembahasan tentang huru-hara akhir zaman. Ajarkan kepada anak-anak kita, sampaikan kepada mereka tentang Dajjal. Sampaikan agar anak kita itu tahu, dan agar mereka itu bisa tahu fitnahnya Dajjal itu bagaimana. Kenapa? Karena kelak manusia ya, yang tidak beriman itu yang gak kenal Dajjal. Siapa itu Dajjal? Yang dianggap adalah sebagai penolong dia, karena memiliki kekuatan yang luar biasa. Kalau orang yang gak punya iman, mereka anggap bahwa dia sebagai penolong, datang pembawa kebaikan, tapi disuruh mengimani dia, berarti kita telah kufur. Hati-hati. Karena itulah, karena berat dan bahayanya yang sangat besar ujian tersebut, maka para nabi itu memperingatkan kepada umatnya. Ya pasti yang paling kuat ya, untuk yang memperingatkan adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tip. Ada sebuah riwayat di sini disebutkan yang dibawakan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi dari sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun ba'da Nuhin illa waqad anzara ad-dajjal qaumah wa ini unzirukum." Sesungguhnya tidak ada seorang pun nabi sesudah Nabi Nuh kecuali dia telah memperingatkan kaumnya dari Dajjal. Dan sesungguhnya aku pun memperingatkan kalian darinya. Ini dalil tentang para nabi itu memperingatkan Dajjal. Kemudian Nabi memerintahkan umat beliau agar memohon perlindungan kepada Allah dari fitnahnya di akhir setiap salat. Ini ada sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir kita salat sebelum salam, yaitu untuk falyata'awwad billahi min arba'ah. Kita dianjurkan untuk berlindung dari 4 perkara. Min adzabi jahannam, dari adab jahannam, min adzabil qabr, adab kubur, min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnahnya hidup dan mati, dan fitnah syarril masih dajjal, kemudian fitnah keburukan al-masihat ad-dajjal. 4 hal ini kita diperintahkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita terhindar dari semuanya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Memohon agar supaya kita tidak dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Wa min adzabil qabri, memohon kepada Allah agar supaya kita tidak terkena azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamati, dan dari fitnahnya hidup dan mati. Fitnahnya hidup dan mati, yang fitnahnya hidup keimanan, ujian. Ya, ujian keimanan. Ya fitnahnya kematian, ya sakaratul maut. Itu ujian.
Nah, taib inilah tentang Dajjal wajib ini hal yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini merupakan bagian daripada akidah. Jadi wajib untuk kita meyakininya. Nah, yang mengingkari keluarnya Dajjal maka mereka dianggap sebagai ahlul bid'ah. Seperti contohnya Khawarij, Jahmiyah dan Mu'tazilah dan sebagian para mu'arrikh, para penulis-penulis novel, penulis-penulis cerpen, penulis-penulis tarikh sejarah zaman ini, yang mereka tidak menisbatkan diri mereka kepada ilmu, hanya karangan belaka. Kalau suruh cerita Gatot Kaca, padahal nggak tahu tuh Gatot Kaca ada apa enggak, itu ditulis sampai 200 lembar. Ya. Mereka tidak yakin dan tidak percaya tentang munculnya Dajjal. Jelas mereka tidak punya hujah ketika mereka menyatakan Dajjal itu tidak ada. Kenapa? Karena dalilnya sudah jelas, nasnya sudah gamblang disampaikan oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam. Makanya kita wajib sebagai mukmin untuk mengimani kepada apa yang ada, baik dalam hadis yang sahih ataupun baik yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Bal kadzdzabu bima lam yuhitu bi ilmihi wa lam ya'tihim ta'wiluh." Bahkan yang sebenarnya mereka mendustakan apa yang belum mereka ketahui dengan baik dan belum datang kepada mereka penjelasannya. Nah, inilah pembahasan tentang Dajjal sedikit yang dibahas oleh beliau Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Yang jelas intinya adalah dia pasti akan datang. Dajjal pasti akan datang, tapi tidak tahu kapan waktunya. Tidak perlu beramal, tidak perlu menebak, tidak perlu menyebutkan angka. Yang jelas kewajiban kita hanya mengimaninya saja, dan kita diperintahkan untuk selalu berdoa kepada Allah memohon agar supaya terlepas dari fitnahnya Dajjal. Bisa jadi besok, bisa jadi tahun depan, bisa jadi sekarang, bisa jadi 5 tahun lagi, bisa jadi 10 tahun lagi, bisa jadi 50 tahun lagi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Karena tidak ada satupun dalil yang menjelaskan dan menerangkan secara khusus dan tepat tentang kapan munculnya Dajjal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari fitnahnya dan meneguhkan keimanan kita dari berbagai fitnah dunia. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.